Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersilaturahmi ini dalam domain halal komunitas Taruhada Tarogau Utara, yang dimana Taruhada Tarogau ini menjadi rujukan satu dasar untuk pengembangan pembinaan keagamaan atau menjadi bagian dari pengembangan pembinaan keagamaan dengan dasar yang tentunya setiap saat setiap waktu doa yang senantiasa kita lapaskan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bagaimana melalui wadah komunitas Taruhada Tarogau ini seluruh anggota khususnya bisa mendapatkan kebaikan di dunia terlebih kebaikan di akhirat. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Taruhada Tarogau, yang sama-sama juga kita hormati Bapak Ketua Fraksi anggota DPR Komisi 3 Bapak Sair Esos, kemudian rekan-rekan komunitas Taruhada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian acara selanjutnya nasihat atau tausiah antara satu dengan yang lain. Siapapun itu, bagaimanapun itu, di tempatnya, di masjid ataukah di tempat seperti ini, yang pasti hal-hal yang ingin kita capai adalah hal-hal yang positif. Ya, mungkin itu satu hal yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat berharap bahwa komunitas ini sangat perlu dan penting dipertahankan dan penting dan perlu dikembangkan sehingga ada cerminan kepada seluruh masyarakat bahwa ternyata bukan hanya para komunitas-komunitas pesantren agama, kelompok-kelompok agama yang mampu mengembangkan hal-hal yang positif khususnya dalam bidang keagamaan. Kita juga ini selaku masyarakat biasa mampu berkumpul bersama, bersilaturahmi untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Ya, mungkin itu, dan saya sangat berharap sehingga ini menjadi komitmen kita bersama untuk kita pertahankan. Karena hal yang paling berat itu adalah mempertahankan hal-hal yang baik. Saya kembali mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan tadi ini saya hanya lewat sehingga saya baru tahu kalau ada pertemuan. Mudah-mudahan ke depan panitia khususnya Kakanda Ustaz menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan begini dan saya meluangkan waktu untuk hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR Kabupaten Kolaka Utara, Dinda saya Muhammad Sair Esos, yang alhamdulillah meskipun sifatnya instan tapi tetap meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita duduk di tempat ini, dan satu kehormatan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesuksesan kepada beliau, dan tentunya apa yang menjadi harapan-harapan beliau untuk kebaikan khususnya Kolaka Utara ke depan dapat diaminkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begitu pula anggota komunitas yang sempat hadir, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya mengajak, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izinnya untuk hadir di tempat ini dalam rangka momen kegiatan kita ini tetap senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan pesan Dinda saya tadi,
bahwa bagaimana komunitas ini bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan, yang tentunya juga mudah-mudahan bisa menjadi bagian penentu kebijakan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara nantinya ke depan, insya Allah. Begitu pula saya mengajak, marilah kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita umat manusia, setidaknya semasa hidupnya beliau tak pernah henti-hentinya membimbing kita, memberikan kita petunjuk bahwa jalan kebaikan yang kita lalui insya Allah surganya Allah yang akan kita dapatkan. Sebaliknya kemaksiatan yang senantiasa kita geluti harus kita pahami bahwa inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami secara seksama bahwa dalam mengarungi hidup ini tentunya ada dua sisi yang senantiasa mengikuti perjalanan hidup kita. Ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Yang harus kita pahami dengan seksama bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya ibadah, pada intinya meskipun bagaimanapun sulitnya kebaikan itu kita kerjakan, semua akan terasa mudah berkat adanya yang dinamakan dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya, iaro ya senge gau masalah, ya senge gau papesangka poler pengallahu Ta'ala, bagaimanapun usahanya kita untuk menghindari melon niniri ya senge gau masalah, sesungguhnya semua akan terasa berat tanpa adanya yang dinamakan dengan hidayah. Makanya seluruh anggota komunitas barangkali ada hal yang perlu kita jadikan sebuah perhatian, meskipun kesannya memang kadangkala terabaikan. Kita bagaimana senantiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang contohkan Rasulullah SAW itu. Jadi engkau tu pak dongan Nabi ta simatanelo ripangallahu ta'ala makana ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'ah. Betuana puang yang mengatur hati kami, yang membolak-balikkan hati kami, patet puang atiku rilaleng agamamu nanya rilaleng aturu. Jadi kalau misalkan lafaz bahasa Arabnya tidak bisa kita pahami, tidak bisa terbatas untuk kita lafazkan, tidak apa-apa. Ipak bicara kita sesuai dengan bahasa sehari-hari kita. Insya Allah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha paham apa yang kita ucapkan, ya sepanjang gerak hati kita getarkan untuk mengiringi apa yang kita lafazkan melalui lidah kita. Agayarna lepaka lillah ajar assalana cinrolami atau ati insyaallah latu iripung Allah Ta'ala. Ini saudara-saudara seluruh anggota komunitas yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan juga kegiatan halal bihalal ini, pada dasarnya ada hal memang yang perlu kita pahami, bahwa dosa yang selalu mengiringi hidup kita. Nah sabak dua tu dosa atau lima ciri di rupa tahu. Angka dosa tak lauri pengallahu taala, angka to dosa tak pada tak rupa tahu. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka iro dosa tak lori pengallahu ta'ala, cukup dengan menghentikan melakukan yang namanya dosa, memohon ampun kepada Allah, yakin dan percaya iro pengallahu ta'ala ada pengen dosa tak. Tapi ini yang jadi beban bagi kita, iro dosa tak pada tak rupa tahu. Iro dosa tak pada tak rupa tahu. Kira-kira karena ada yang Allah sampaikan nasangnya pengallahu ta'ala iero dosana rupa tau lauri padana rupa tau saya tidak mau mengurus. Jadi silakan
ada saudara kita juga, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama, alhamdulillah sempat hadir juga. Jadi kembali lagi saya sampaikan, yero dosa tak pada tarupa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia urusui, dia tidak mau campur tangan. Artinya ia panalap dosa tak pada tarifan caji nariko pada ini siadam pedampengan, nariko pada ini siadam pedampengan. Nasabah angkatongan tuh dosa mak beni sering kita abaikan, termasuk walani saya dicontoh. Ia kuto matengangi mangoto mapalari otoki, kemudian angka to malalam melo joka botingi kebetulan waktu pabosingi na angka mana koro lalam makalapo penuh wei pas deni akatai tapi nakan pas nela bangoto tak lupa ya roye nakan nama anak kasiro nama kunreye langkae pakaiana melo joka botingi. Nah dia apa kagak tuh biasanya pangoto kumapa koro lepa melo ada apa dia kagak mata rutar rumah tuh nabala oto. Padahal itu sebenarnya satu kehilafan. Yang kedua, ya roona to na jempo wei na karena wei artinya nasabah emosinna ya rega pedina artinya nasabah pura ni mak gaya-gaya melo joka pesta misalkan tapanakan na wei nak kada si sopir kana magi ya tau talan nasa supaya mak dunu-dunu ya rodosai. Mak dunu-dunu ya rodosai. Betuana Bapak Ibu namude tagotangi namun dia tak goyangi asal jamaah kita ikhlas ya dapat dapat insyaallah tanda-tanda itu dosa tak insyaallah jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu pepahagi nasabah sekarang sesuai dengan disampaikan Dinda tadi anggota DPR bahwa saman tantangan itu semakin besar. Jadi termasuk nih ona ya remaja-majama nasabah engkau tuh paham. Ada juga paham ya kupura mampir salah pura mampir jamaah dia nagaga ya semelo doang tidak ada sikir berjamaah dia itu nagaga melo macam-macam ada juga paham-paham begitu. Kemudian termasuk tantangannya kita sekarang itu banyak paham-paham nacani masyarakat kupuru nacani lodoanga tomateta nacani mameraja nacani mamaulu nacani mabajayasi nacani matalele nacamana meluangkan kuburnya melipat gandakan pahalanya dan akhirnya juga akan dibimbing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melotuluk iripung Allah Ta'ala dibacanya Fatihah untuk sila serta toib ila hadratil Nabi Mustafa khususan ila almarhum Thayyib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mohon maaf karena memang tidak bisa dipungkiri sesuai dengan tantangan samat ana sabah angkat tu pahan nacai bangir otomatita ina sanaletu dina letu. Makanya saya sampaikan kepada seluruh taruadat tarogo ini, ya kuang kepuada rumah kadena letu tatanai, maka siana memang tabacangi, siana tabacangi tak kadena letu, maka ya kumakade iwan ni ubacangi, tatanai maka ada lesu kero al-fatihah mak podangi maka ada diuletu, maka ada itu berarti letu nasabak sana dengan letu lesu apa maka ada letu. Kemudian apa dasarnya kira-kira? Ya ru ibacanya Fatihah untuk keluarga tak maka dalam tu. Apa ada nih lawan apa HP yang saya miliki ini hak saya. Tapi wak berangi misalkan risila serta anggota DPR, otomatis hak HP itu berpindah kepemilikannya kepada dia. Maka motor narik ibacanya Fatihah otomatis tak memang untuk ini, tapi ya sidak kangi apalana joka tomateta jadi napati ipung Allah Ta'ala kuru apalana napati jadi yakin saja pasti akan sampai ya kuang kamu maka dan latu tak pada bani maka data coba-coba kari mati ya ku mati ki bacangi Fatihah ya ku bacangi Fatihah dan latu kiliki mapau ya mana rota surangi. Kemudian angkat tu biasa paham maka dan diki mandrik bulan atau mati tapi wadima menu. Nah, ini juga perlu diluruskan. Apa bedanya?
Jadi tane makanya aku paling itu pendapat kira-kira makanya aku cindolo apa yang kaki corona saja. Nungi wena taruh cindolo kan? Makonya pasar. Yang jelasnya perlu kita pahami. Yero risesena tom mandre si bawa de nandre risesena anarekon kat umate dua pendapat, dua memang pendapat. Angka waktu namate sahabat ya sange Ja'far. Yero Ja'far adalah sahabat paling termiskin. Alena kami nama padi ku sahabat-sahabat. Jadi makanya kita aja mau pesangi mak dumpu dapuranna Ja'far. Aja mau pesangi artinya jangan buat dia berusaha untuk memberikan makanan kepada tamu yang melayak. Nah sama alena sahabat paling miskin. Di sisi lain, angka sahabat mati tapi masagena nabi tak nasuruh sahabat jo kemana komandre corona sahabat to masagena mu. Jadi orang perlu paham makanya nasabah kata tu makanya wae kalau mati teman-teman nagiri resafi lo mana ngurus remaja inatan itu ikut pajak anak-anak matong pajaran. Nah ini banyak pemahaman yang perlu kita luruskan, utamanya di Tarogau. Tolong kita saling bahu membahu. Ya kunka pakutana. Jangan takut. Assalamualaikum yang kalian ku andre gurunta insyaallah ira tu takatani masa insyaallah napa salamaki. Kemudian kembali lagi kepada sisi kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bagaimana kita mengiringi keluar masuknya nafas kita dengan la ilaha illallah. Makanya melo nampak Bapak Ibu, ini sehubungan ketika ada keluarga yang sementara sakaratul maut, mohon maaf karena mau kemana kita ujungnya juga akan bertemu dengan yang namanya kematian. Oleh Bapak Al-Ustadz Jamaluddin SHI MPD selaku Ketua Komunitas Tarwada Tarogau. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.